Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Enrico. Di video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang minggu lalu ya teman-teman ya. Tapi kita lebih khusus membahas tentang bagian marketing, khususnya marketing yang kita lakukan secara aktif. Kalau teman-teman melihat video saya yang minggu lalu, kita sudah bahas bisnis ada dua, yaitu bidang jasa ataupun kita menjual barang. Jadi yang satu menjual jasa, yang satu adalah menjual barang. Di kedua tipe bisnis ini, di bagian keempat, itu semua sama, karena pada dasarnya bisnis itu berjalan pada saat kita bisa menjual barang atau jasa yang kita tawarkan. Jika kalian belum melihat video saya yang minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, kalian bisa saksikan video itu terlebih dahulu ya teman-teman, supaya alurnya bisa tersambung dengan video yang kali ini. Di video yang sekarang ini, saya lebih membahas bagaimana kita melakukan marketing yang aktif. Jadi kita akan bahas tentang marketing yang aktif itu di video kali ini. Jadi baik kalian menjual suatu produk maupun jasa, untuk marketing secara aktif itu kita lakukan dengan cara yang sama. Mari kita bahas beberapa step yang harus kita lakukan mulai dari step yang pertama ya teman-teman. Step yang pertama yaitu kalian harus membuat daftar nama. Jadi gimana cara membuat daftar nama? Gampang, kalian tinggal saja membuat di Excel. Atau mungkin kalau kalian tidak pernah tahu gimana cara membuatnya, kalian bisa download di link yang ada di bawah ini nanti, di description. Ya, dari tabel daftar nama tersebut, kalian bisa tulis seluruh kontak yang ada di phone book handphone kalian, di Instagram kalian, di Facebook kalian, dan seluruh aplikasi yang menyimpan nama-nama teman-teman kalian. Gimana cara penulisannya? Jadi kalian tidak perlu menulis semuanya langsung teman-teman. Saya percaya bahwa di HP, di Instagram, di Facebook, dan yang lain-lain kalian punya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu nama teman. Tapi cara penulisannya kita akan buat sesederhana mungkin. Yaitu tulislah 50 nama terlebih dahulu. Dan kita akan prioritaskan 50 nama tersebut. Setelah kalian menulis 50 nama, kita masuk ke langkah kedua ya teman-teman ya, yaitu kita mulai chatting mereka satu persatu dengan menggerakkan jari-jari kalian. Jadi kita harus bisa memanfaatkan handphone kita untuk berkomunikasi dengan nama-nama yang sudah kalian tulis tersebut. Ya, apa yang harus kita chattingkan atau apa yang harus kita percakapkan dengan teman kita tersebut atau dengan kerabat kita tersebut? Yang pertama pasti kita akan greeting terlebih dahulu, memberikan salam. Kalau memang itu teman lama, mungkin kita tanya apa kabarnya. Kalau itu teman yang setiap hari kita ketemu, ya kita obrolkan apapun yang bisa untuk melakukan pembukaan chatting tersebut. Setelah kita sudah bercakap-cakap di awal, lalu kita menginformasikan apa yang mau kita tawarkan ke orang tersebut. Mungkin kita punya bisnis jasa atau barang, kita akan informasikan. Kita ambil contoh. Kalau kita punya bisnis rice bowl chicken sesuai dengan video saya yang lalu. Jadi setelah kita greeting, kita informasikan ke mereka bahwa kalau sekarang kita punya bisnis rice bowl chicken. Kita menawarkan ke
teman kita tersebut. Setelah kita menawarkan, kita harus menanyakan izin ke mereka. Contohnya ya teman-teman, apakah saya boleh memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan promo rice bowl chicken saya untuk kedepannya? Jika teman kita menjawab dia tidak bersedia menerima informasi promo, otomatis kontak tersebut tidak usah dilanjutkan ke tahap yang ketiga. Tapi jika teman kita bersedia mendapatkan informasi-informasi tentang promo rice bowl chicken kita, maka kita akan bahas itu di step yang ketiga. Step yang ketiga adalah kita membuat daftar broadcast, teman-teman. Jadi bagi teman-teman kita yang sudah berkomunikasi via chatting tadi, pasti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teman-teman yang bersedia menerima informasi promo-promo kita, dan teman-teman yang tidak bersedia menerima informasi dari kita, informasi promo. Jadi di step ketiga ini kita sudah pisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang mau menerima informasi promo. Jadi yang mau menerima informasi promo, kita arahkan ke list daftar broadcast kita. Apa sih sebenarnya manfaat daftar broadcast? Daftar broadcast ini manfaatnya sangat besar teman-teman, karena jika kita broadcast, otomatis mengingatkan mereka akan produk yang kita jual. Jadi seandainya suatu saat mereka membutuhkan produk tersebut atau membutuhkan rice bowl chicken tersebut, mereka akan beli di kita. Di step yang ketiga ini mungkin nama daftar broadcast kita sudah tidak 50 lagi teman-teman, karena di awal kita memiliki 50, setelah difilter mungkin yang bersedia menerima informasi promo hanya mungkin 20 atau 30 orang saja. Tapi tidak apa-apa, karena dari 20 itu akan mungkin mereka salah satunya menjadi customer kita. Kita masuk ke step yang keempat ya teman-teman ya, yaitu kita harus memikirkan promo apa yang akan kita buat supaya orang-orang yang menerima promo tersebut tertarik untuk membelinya. Kita ambil contoh, kalau kita menjual rice bowl chicken, mungkin kita bisa promo di awal buy one get one supaya mereka tahu taste dan kualitas produk kita. Mungkin juga promo pembelian bowl kedua mendapatkan diskon 50%, atau setiap pembelian mendapatkan diskon 20 atau 30%, atau mungkin promo free ongkir dan sebagainya. Itu kalian bisa kreasikan sendiri semenarik mungkin supaya orang yang menerima informasi tersebut ingin untuk membeli produk Anda. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, yaitu buatlah kata-kata yang menarik untuk mewakili promo yang sedang kalian tawarkan, lalu broadcastlah ke daftar broadcast yang sudah kalian miliki. Tips dari saya untuk broadcast, jangan kalian membroadcast terlalu sering ya teman-teman ya. Mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali sudah cukup untuk mengingatkan mereka akan produk kita. Setelah 5 langkah itu kalian sudah lakukan, kalian harus kembali lagi ke langkah yang pertama, yaitu tulislah 50 nama lagi dan ulang itu 5 step hingga step kelima. Setelah selesai step kelima, kembali lagi ke step pertama, tulislah 50 nama lagi. Jadi nanti lama-lama kontak HP kalian, Instagram, Facebook, dan semuanya itu lama-lama sudah bisa kita informasikan tentang produk yang kita tawarkan. Ya mungkin dari ribuan kontak yang kita miliki, yang masuk ke daftar nama kita mungkin hanya separuhnya atau mungkin hanya 50% yang mau menerima broadcast kita. Tapi tidak usah berkecil hati ya teman-teman ya. Dari 50% yang mau menerima informasi promo dari kita, informasi broadcast tersebut, mungkin separuhnya akan menjadi customer Anda. Ya, itu tips teman-teman untuk marketing secara aktif. Kalian harus lakukan dengan konsisten. 5 langkah itu kalian ulang-ulang terus
supaya customer kita semakin hari semakin bertambah. Ya itu teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin kalian bisa share ke teman kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Kalau kalian mau bertanya, bisa kalian juga bertanya di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya nanti di video yang selanjutnya. Bye-bye.